Beliau ngomong secara lancar begitu. Baptis mungkin bisa dijelaskan Ustadz Kay. Coba, supaya banyak orang Kristen tidak ngerti baptis. Iya. Dari kata baptizo, artinya air lalu sebetulnya, bukan ditenggelamkan, itu bukan. Nomor konkordansinya G2871. masih ada lah ya, begitulah. Ya, itu ada nomor. Karena setiap kata ada nomor. Jadi nomor itu. Artinya air melalui. Jadi melalui dari kepala seharusnya sampai kaki. Pass by the water. Water pass. Water under your body and soul, brother. Gitu kan. Water with the water, brother. Gitu kan, kayak gitu, kayak negro-negro ngomong kan gitu. Terus seharusnya air itu terus gitu tuh. Jadi bukan direndam kayak masuk ke kolam. Terus gini kan nih gini ke belakang. Kalau ada yang baik, digilih lah. Masuk dia ke air, masuk semua. Sebetulnya bukan air merendam, bukan. Mestinya air itu lewat semua, lewat. Teman-teman merasa ada yang aneh tidak dengan penjelasan Kaya Nama? Ketika disuruh untuk menjelaskan baptisan kepada orang Kristen karena polemik klarifikasi Jesslyn. Merasa ada yang aneh tidak? Kalau teman-teman perhatikan ini orang, makin kesini, makin kesana ini orang. Apalagi ketika dia mulai ngomong, water, brother. Water. Dia bilang dengan clear, konkordansi G27, berapa tadi? 2871. Artinya apa? Air mengalir, baptiso. Nah, ini udah kelihatan Kaya Nama kesalahan pertamanya dia. Kesalahan pertama dia adalah dia bilang konkordansi G2871, which means itu bukan baptiso. Itu adalah kope, yang artinya the act of cutting atau slaughter. Jadi memotong. Bukan baptiso. Lalu Kaya Nama dengan sangat kepedean mengatakan, ini ya, kata-kata dia nih tadi ya. Dari konkordansinya G2871. masih ada lah ya, begitulah. Ya, itu ada nomor. Karena setiap kata ada nomor. Jadi nomor itu. Artinya air. Dia bilang masih ada. Maksudnya dia mau bilang dia masih ingat. Padahal ingatnya udah error gitu loh. Itu pun kalau misalnya Anda ingatnya cari-cari bahan kan, begitu kan ya. Jadi makin lama makin salah, makin lama makin keliru Kaya Nama. Konkordansi yang Anda bilang, kode konkordansi itu keliru, itu bukan baptizo, kope. Tapi kita anggaplah mungkin Kaya Nama ini keselip ngomong ya, slip of tongue ya. Nggak usah kita langsung bilang oh Kaya Nama gini, enggak. Kita anggaplah dia slip tongue karena orang bisa slip tongue kan. Tapi mari nanti kita akan bahas soal baptizo di Konkordans 907 kalau saya tidak salah ya. Jadi kita akan bahas nanti baptizo itu apa dan apakah benar seperti kata Kaya Nama mengalir begitu ya. Nah, oke, kita dengarkan sama-sama. Beliau ngomong secara lancar begitu. Baptis mungkin bisa dijelaskan Ustadz Kay. Coba, supaya banyak orang Kristen tidak ngerti baptis. Iya. Dari kata baptizo, artinya air lalu sebetulnya, bukan ditenggelamkan, itu bukan. Nah, baptizo itu BAPTIZO. Kenapa dia direndam? Karena sungai Yordan itu ngalir, Ustaz. Seharusnya baptisan itu mestinya pakai selang blambir. Maksudnya apa? Pemadam. Dikucur dari atas, dia melalui seluruh. Jadi setiap tetes itu apa? Baptiso itu pass by the water. Makin gak kuat. Jujur ya teman-teman ya, waktu saya dengerin video ini saya makin gak kuat dengerinnya. Maksudnya ini orang-orang ini betul-betul di luar planet gaya pikirnya tuh. Baptisan Kaya Nama dia bilang seharusnya baptisan itu pakai selang blambir. Pakai selang pemadam kebakaran. Saya bingung. Ini orang, maksudnya saya nggak ngerti. Selang pemadam beneran teman-teman. Jadi ini orang tuh nggak mau ngomongnya itu bener-bener makin kesini, makin kesana betulan. Jadi ini orang apa ya? Dia ngomong baptisan itu harusnya tidak direndam, harusnya dialirin. Abis itu dia ngomong, oh jadi baptiso itu direndam.
karena airnya mengalir. Terus dia ngomong lagi, baptiso itu pakai selang pemadam kebakaran. Nah, jadi katong orang-orang timur tuh, orang-orang Ambon, orang-orang timur, orang Manado. Katong orang kalau dengar ini orang, makin lama makin bingung ini orang tuh. Makin kacau nih orang punya pikiran, punya otak gitu. Jadi makin ke sini ini orang makin ke sana. Baptisan pakai selang pemadam kebakaran. Gereja mana yang pakai selang pemadam kebakaran? Saya nggak ngerti. Ini sih kacau. Oke, kita kembali kepada esensi deh ya. Esensinya adalah ketika dia bilang strong concordance lah, ketika dia bilang ada ya metodenya dia ya. Kata baptiso. Kata baptiso itu strong concordance gate 907 ya, benar ya. Jadi ini artinya adalah memang dibenamkan. Nah, pada tradisi gereja yang lain ada ritual baptisan yang dilakukan secara percik ya. Dan ini adalah satu hal yang bagi orang Kristen atau tradisi Kristen hari ini tidak menjadi masalah ya. Oke, kita ngomongin soal baptisan. Jadi ini adalah pembahasan tentang baptisan dari naskah pada tahun 200 sebelum Masehi. Nah, ini sebagai sebuah pengetahuan buat teman-teman. Saya ngomongin soal baptisan ya. Ini adalah sebuah pengetahuan yang menurut saya bagus banget berdasarkan naskah sejarah atau bukti sejarah. Tulisan yang didapat dari naskah seorang poet ya, seorang penyair dari Yunani bernama Nikander. Nikander ini menuliskan dalam naskahnya tentang cara untuk membuat acar. Nah, ini menarik ya. Jadi di tahun 200 sebelum Masehi, Nikander menuliskan tentang bagaimana caranya membuat acar ketimun ya. Dan acar ketimun ala Nikander itu caranya cuma dua, teman-teman. Pertama, ketimun itu dibersihkan, lalu direndam di air panas. Direndam itu menggunakan kata bapto ya. Direndam pada air panas. Setelah direndam di air panas, Nikander mengatakan angkat itu ketimunnya. Jadi kata bapto ya, nanti pada ini kedua, Nikander mengatakan begini, setelah dibapto di air panas, ketimun itu dibaptizo pada ramuan cuka. Nah, itu menariknya ya. Jadi kata bapto, kata baptizo itu direndam, tidak seperti kainama yang halu ke sana kemari, oh dialiri lah, pakai selang pemadam kebakaran lah, lalu kemudian makin ke sini makin ke sana nih orang ya. Jadi kata baptizo itu ini kata baptizo. Buktinya di naskah pada tahun 200 sebelum Masehi oleh seorang bernama Nikander ya. Dan tentu saja Nikander ini bukan Kristen ya, bukan Kristen, dan Nikander tidak pernah tahu baptis Kristen, tidak. Tapi kata yang sama, kata bapto dan baptizo dipakai oleh Nikander untuk menggambarkan ketimun yang direndam ya. Jadi ketimun yang direndam itu dibenamkan di dalam air atau dimasukkan di bawah batas air. Jadi itu dimasukkan ke dalam. Itu kata baptizo. Nah, sekali lagi, baptizo ini kemudian diadopsi oleh para penulis Perjanjian Baru untuk menggambarkan baptisan. Nah, kayak gitu cara pikirnya ya. Nah, menariknya adalah di dalam naskah ini kita menemukan acar yang telah direndam ini, teman-teman. Menariknya adalah mempunyai sebuah meaning bahwa ketimun yang sudah dibenamkan dalam ramuan cuka, baptizo, itu akan berubah rasa. Jadi kalau kita makan ketimunnya, teman-teman, tidak lagi berasa ketimun, raw ketimun ya. Jadi ketimun mentah ya, atau ketimun rasa ketimun udah nggak rasa sayuran belaka, tapi ketimun yang sudah direndam ketika kita makan sudah berasa asam manis. Nah, itu arti baptizo. Jadi baptizo ini ketika dipakai oleh orang-orang Perjanjian Baru untuk menggambarkan orang Kristen yang dibaptis, artinya adalah ketika kita bangkit, kita sudah menjadi manusia baru. Jadi kita sudah tidak lagi jadi manusia lama, tidak jadi ketimun yang lama, ketimun yang rasa ketimun doang, tapi sudah menjadi acar ketimun. Jadi kita itu seperti seorang yang sudah
Tidak lagi manusia lama tetapi menjadi manusia baru. Kita akhirnya hidup dalam hidup yang baru, begitu. Itu artinya baptisan, ya gitu loh teman-teman ya. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Sama seperti Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian kita juga hidup dalam hidup yang baru. Jadi teman-teman, kata baptiso ini menarik ya. Jadi baptiso itu ketika kita dibaptiso bersama dengan Kristus, kita dibangkitkan dan kita hidup di dalam Kristus. Itu menarik ya. Jadi ini adalah arti dari baptisan. Sebagaimana kata atau Nikander ketika dia menuliskan cara membuat ketimun. Menurut saya ini arti yang menarik dan ini arti yang seringkali mind blowing. Nah, banyak orang Kristen ketika dibaptis seringkali cuma menjadikannya seremonial. Tidak terjadi perubahan. Well, itu bukan baptisan yang sesungguhnya. Seorang yang mengalami baptisan sesungguhnya seharusnya paham betul bahwa dia akan dikuburkan bersama dengan Yesus dan dia akan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Sehingga hidupnya itu tidak jadi manusia lama, tapi menjadi manusia baru. Tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup melayani dosa, tetapi hidup melayani Tuhan. Itulah arti sesungguhnya dari seorang yang dibaptis. Semoga tulisan dari Nikander ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua.